السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang ke-158 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala anna safa wal marwata wa huma ma'rufani min sya'airillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Safa dan Marwa, bukit Safa dengan bukit Marwa, dan itu ma'ruf, dikenal, bukit Safa dan bukit Marwa itu adalah min sya'airillah, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Makna syiar-syiar Allah ay a'lamu dinihi dhahirah. Maknanya adalah rambu-rambu agama yang zahirah, yang tampak zahir. yakni perkara-perkara, lambang-lambang yang berkait dengan agama, seperti Ka'bah, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seperti Arafah, seperti Muzdalifah. Itu semua lambang-lambang agama, karena berkait dengan agama ini, maka dikatakan dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya Safa dengan Marwah, allati ta'abbadallahu biha ibadah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, yakni di tempat tersebut dengan sa'i antara Safa dengan Marwah. Wa idza kana min sya'airillah, kalau keduanya termasuk syiar Allah, faqad amara Allahu bi ta'zimi sya'airih, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menghormati, membesarkan, memuliakan syiar-syiar Allah. Sebagaimana dalam ayat, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan, menghormati, membesarkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan dalam hatinya. Tanda-tanda ketakwaan yang ada dalam hatinya. Fadalla majmu'un nassaini, maka dengan dua nas, dengan dua ayat
ini menunjukkan bahwa Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah dan harus diagungkan, harus dimuliakan, harus dihormati. Wa anna ta'dhima sya'airihi min taqwal qulub, dan bahwasanya menghormati syiar-syiar Allah termasuk ketakwaan hati, termasuk ketakwaan hati. Tentunya yang namanya takwa wajibatun, yang namanya ketakwaan harus, wajib, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan diperintahkan, wajib. Bahkan setiap Rasulullah SAW diminta nasihat, wasiat, ausina, mesti mengatakan usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian dengan taqwallah, taqwallah. Wa taqwa wajibatun ala kulli mukallaf. Maka ketakwaan itu harus bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf artinya sudah terkena beban syariat. Siapa yang sudah terkena beban syariat? Al-baligh, al-aqil, orang yang sudah dewasa, orang yang sudah berakal dalam keadaan muslim. Muslim, baligh, aqil. Wa dzalika yadullu ala anna sa'ya bihima fardun lazimun lil haji wal umrah. Maka ini menunjukkan bahwa sa'i itu berlari-lari kecil atau berjalan antara Safa dengan Marwah. Dan ini fardun lazimun, kewajiban yang harus dalam haji dan dalam umrah. Kama alaihi jumhur, sebagaimana pendapat para ulama, para jumhur, kebanyakan para ulama. Wa dallat alaihi al-ahaditsun nabawiyah, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis nabawiyah. Wa fa'alahu Nabi SAW, dan dilakukan oleh Nabi SAW. Wa qala, dan Nabi berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Maka inilah yang rajih dan inilah yang benar, bahwa sa'i di antara Safa dan Marwah ketika haji atau ketika umrah hukumnya wajib, hukumnya harus. Walaupun ada perbedaan di antara mereka yang menyatakan harus. Ada yang menyatakan harus dan sebagai rukun, dan ada yang menyatakan harus tapi bukan rukun. Dalam haji ada kewajiban yang berbeda antara rukun dengan wajib. Kalau di luar haji biasanya rukun sholat ya kewajiban sholat. Tetapi di dalam haji dibedakan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun tidak dikerjakan maka batal hajinya. Tetapi kalau kewajiban, ketika dia tidak mengerjakannya maka ada denda dengan dam, terkena dam. Sehingga mereka bedakan antara rukun dengan wajib. Taib, apakah sa'i baina Safa wal Marwah ketika haji rukun atau wajib? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah tentang pendapat para ulama. Sebagian mereka menyatakan rukun. Istadalla bihadzal hadis, berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ketika berjalan antara Safa dengan Marwah ketika sedang berlari dari kecil menyatakan innallaha kataba sa'ya fas'au. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i, maka sa'ilah kalian. Maka mereka menyatakan bahwa ini adalah rukun antara Safa dengan Marwah, dan ini madhabnya Imam Syafi'i dan juga yang mencocokinya dari para ulama, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah, dan juga yang masyhur dari pendapat Imam Malik. Qila, dikatakan pula bahwa itu bukan rukun. Sa'i bukan rukun tapi kewajiban saja. Dan ini pendapat beberapa ulama, seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, karena beliau pernah berpendapat dengan yang pertama, pernah berpendapat dengan yang kedua. Dan juga beberapa ulama yang lain. Sebagian yang lain lagi menyatakan mustahab. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak rajih, bahwa itu anjuran.
Mereka memahami dengan ayat ini. Karena ayat ini berkata, fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Tidak mengapa untuk sa'i antara keduanya. Artinya kalau tidak mengapa untuk sa'i, tidak mengapa pula untuk tidak sa'i. Dipahami seperti itu. Tetapi kenapa dikatakan pendapat marjuh? Karena ada hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah berkata kepada ponakannya Urwah, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Safa wal Marwah min sya'airillah, faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima." Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Barang siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk sa'i antara Safa dengan Marwah. Kata Urwah, wallahi ma ala ahadin junah an la yatatawaf bihima. Kata Urwah, demi Allah, maknanya bahwa seorang pun tidak harus untuk tawaf di antara keduanya, dan tidak mengapa untuk tawaf. Dipahami? Tidak harus. Maka kata Aisyah, bi'sa ma qult ya ibna ukhti, sungguh jelek sekali yang kau katakan wahai anak saudariku. Karena beliau adalah anaknya Asma, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anhum dengan Urwah. Qala, sungguh jelek sekali apa yang kau katakan. Innaha law kanat alama awwaltaha alama kanat fala junaha alaihi an la yatawafa bihima. Kalau saja yang benar adalah seperti yang kamu katakan, bahwa tidak mengapa untuk tidak tawaf, maka ayatnya bukan begitu. Ayatnya akan berbunyi fala junaha alaihi an la yatawafa bihima. Tidak mengapa untuk tidak tawaf. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Allah menyatakan fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Siapa yang haji, siapa yang umrah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak mengapa untuk tawaf padanya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan sebabnya. Kenapa ayat ini menyatakan fala junaha? Qala walakinnaha innama unzilat annal ansar kanu qabla an yuslimu kanu yuhilluna limanah at-taghiyah allati kanu ya'budunaha 'indal mushallal. Yang demikian karena orang-orang Ansar sebelum masuk Islam mereka berihlal, berniat untuk haji atau umrah dari berhala. Berhala itu terletak di Safa. Dan mereka dalam keadaan terbiasa dengan kesyirikan di sana, ada taghiyah di sana, ada berhala di sana, yaitu berhala Manat. Maka ketika sudah masuk Islam, disuruh untuk tawaf. Mereka ragu. Disuruh untuk tawaf. Wajib tawaf. Tapi mereka ragu. Bukankah ini tempat berhala Manat? Yang kita biasa dulu di sini berihlal. Menyembelih hewan kurban di sini. Kita memuja-muja berhala di sini. Sekarang kita suruh tawaf di sini. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang turun ini. Allah katakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Tidak mengapa untuk tawaf antara keduanya. Ini walaupun di sana ada bekas berhala Manat. Walaupun di sana pernah ada berhala Manat dan kalian pernah memuja-muja berhala di sana. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati, disinilah letaknya. Kenapa perkara yang wajib, perkara yang harus, yaitu sa'i, kok bisa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi, tidak mengapa untuk tawaf. Berarti wajib atau tidak wajib? Yang mengatakan tidak wajib, kan Allah katakan tidak mengapa untuk tawaf. Berarti tidak mengapa pula untuk tidak tawaf. Artinya silahkan, mau tawaf boleh. Tawaf maksudnya sa'i, ya. Mau tidak sa'i juga tidak apa-apa. Itu yang dipahami oleh Urwah. Ternyata ditegur oleh Aisyah. Bukan begitu maknanya. Ini Allah perintahkan sa'i, Allah perintahkan baina Safa wal Marwah.
Hanya saja ketika mereka ragu-ragu, karena mereka sudah pernah beribadah kepada berhala, bahkan berihlal, menyembelih kurban mereka di situ. Dan memulai haji mereka dari situ pula. Haji jahiliyah. Maka mereka ragu. Masa kita akan melakukan hal-hal yang dulu pernah dilakukan di zaman jahiliyah? Kata Allah, tidak. Tidak mengapa untuk tawaf. Karena Safa dan Marwah min sya'airillah. Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Tidak terbatalkan syiar-syiar ini hanya karena pernah terjadi kesyirikan-kesyirikan padanya. Sebagaimana tidak terbatalkan kemuliaan Ka'bah walaupun pernah dikelilingi 360 berhala. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bukankah Ka'bah pernah dikelilingi berhala? Apakah kemuliaan Ka'bah hilang? Apakah kita tidak boleh tawaf padanya? Tidak mengapa tawaf padanya. Demikian pula Safa dan Marwah min syiar Allah, di antara syiar Allah. Dan tidak berubah karena pernah ada berhala. Ini satu sebab. Kadang-kadang satu ayat turun, sebab nuzulnya bukan satu. 2 atau 3 bahkan. Ada sebab nuzul lain, yaitu musyrikin. Bukan Ansar. Kalau Ansar biasa membesarkan Manat yang ada di Musyallal. Di situ, di mata air di sekitar situ. Adapun orang-orang musyrikin punya berhala yang namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah adalah 2 nama laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya dulunya adalah 2 orang yang berzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kutuk dia, Allah azab dia, kedua-duanya menjadi batu. Maka mereka pasang di sekitar berhala, di sekitar Ka'bah tadinya. Untuk menjadi pelajaran. Ini akibat kalian berzina di tempat suci. Ini akibatnya. Allah jadikan dia batu. Isaf dan Nailah. Sampai pada suatu saat mereka pindahkan Isaf dan Nailah di Safa dengan Marwah. Dipisahkan keduanya. Seakan-akan mereka berkata bahwa 2 orang yang berzina harus dipisah. Satu di Safa, satu di Marwah. Maka ketika disuruh tawaf antara Safa dengan Marwah, mereka gelisah. Ini adalah kebiasaan kita zaman jahiliyah dulu. Tawaf antara Isaf dengan Nailah. Maka Allah katakan, Safa dan Marwah min sya'airillah. Safa dan Marwah itu syiar-syiar Allah. Maka tidak mengapa an yatawafa bihima. Tidak mengapa untuk tawaf antara Safa dengan Marwah. Jangan ragu-ragu. Sehingga makna fala junaha bukan berarti tidak wajib. Kalimat fala junaha bukan berarti tidak wajib. Dan ini faedah fiqhiyah. Ini faedah fiqhiyah. Bahwa para ulama bahkan imam-imam madhab yang masyhur seperti Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Mereka menyatakan bahkan rukun. Tawaf, sa'i, kemudian Arafah dan ihram. Barakallahu fikum. Walaupun yang sebagian lainnya menyatakan bahwa itu bukan rukun, mereka mengatakan rukun haji cuma satu saja, yaitu Arafah. Karena Nabi SAW menyatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah, haji itu Arafah. Maka kalau dia sempat untuk wukuf di Arafah, maka dia masih bisa mendapatkan haji. Kalau sudah kelewat wukuf di Arafah, maka la hajjalahu. Enggak ada haji baginya. Demikian adalah khilafin di antara para ulama. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya, Tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Qala rahimahullah, bahwa perkara ini adalah wajib, dan ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Apa alasannya? Di samping ucapan Nabi tadi, innallaha katabat sa'ya fas'au, itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di sini juga disebutkan dalil yang lain. Rasulullah SAW fa'alahu, Nabi SAW mengerjakannya. Setelah Rasulullah SAW mengerjakannya, Nabi berkata, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Artinya hendaklah kalian haji seperti aku haji. Berarti disuruh wajib untuk meniru Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sa'i, kalian harus sa'i. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Hadza daf'un liwahm.
Man tawahhama wa taharraja minal muslimin an at-tawafi bainahuma. Ini adalah untuk menolak waham, kesalahpahaman dari beberapa orang atau beberapa kaum yang salah paham. Akhirnya taharraja minal muslimin, akhirnya berat. Ini kaum dari kalangan muslimin. Berat rasanya untuk tawaf di antara Safa dengan Marwah. Siapa tadi? Yang disebutkan satu orang Ansar dalam riwayat Aisyah. Yang kedua, orang-orang musyrikin yang pernah mereka tawaf antara Isaf dengan Nailah. Ada tawafi bainahuma, maka mereka merasa berat karena salah paham tadi. Untuk tawaf di antara keduanya. Likaunihima fil jahiliyah tu'bad indahum al-asnam. Karena di zaman jahiliyah di sana diibadahi berhala-berhala. Di Safa dan di Marwah. Ada Manat, berhalanya orang-orang Ansar, dan ada Isaf dan Nailah, berhalanya musyrikin Quraisy. Fanafa ta'ala al-junah lidaf'i hadzal wahm, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan junah, tidak mengapa. Walaupun dulu pernah begini, tidak mengapa untuk membantah kesalahpahaman. Kaum muslimin yang saya hormati. Sesungguhnya para sahabat orang-orang yang berilmu dan belajar dari Rasulullah SAW. Ketika ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, inni nadartu an azbaha ibilan bibuana." Ya Rasulullah, aku bernazar untuk menyembelih hewan kurban di Buana, di daerah Buana. Ternyata Nabi SAW menyatakan, hal kana fiha sanamun min asnamil jahiliyah? Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Qala la. Qalu la. Kata para sahabat, tidak ada. Hal kana fiha idun min a'yadil jahiliyah? Apakah di sana pernah ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Dijawab, qalu la. Mereka berjawab, tidak ada. Maka Nabi menyatakan aufi binadrik, tepati nazar. Yang kata para ulama, maknanya kalau itu tempat pernah jadi perayaan jahiliyah atau di sana pernah ada berhala, maka jangan kamu menyembelih di sana. Tidak boleh di tempat yang pernah ada berhala. Enggak boleh di tempat yang pernah ada perayaan jahiliyah. Sedangkan Safa dengan Marwah pernah ada berhala. Pernah ada Isaf dan Nailah, pernah ada Manat, pernah ada peribadatan-peribadatan jahiliyah di sana, ihlalnya orang-orang Ansar sebelum masuk Islam. Maka mereka ragu. Ini kan tempat, istilah mereka tempat keramatnya jahiliyah. Tempat yang dibesarkan oleh jahiliyah dulu, tempat berhala ini berhala itu. Maka dijawab, perbedaannya dengan yang tadi. Kalau Buana, aku ingin menyembelih di Buana, kenapa? Ada apa dengan Buana? Kalau kamu masih terikat dengan berhala-berhala jahiliyah yang pernah ada di Buana, tidak boleh. Atau kamu pernah terikat atau masih merasa kalau itu tempat besar karena pernah ada perayaan-perayaan jahiliyah, maka nggak boleh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, silahkan. Karena Buana bukan tempat istimewa. Paham ya? Karena Buana bukan tempat istimewa, kenapa? Mengapa engkau ingin nyembelih di sana? Ada apa dengan Buana? Kalau masih ada keterikatan-keterikatan dengan akidah jahiliyah, dilarang. Apakah ada pernah berhala di sana? Apa pernah ada perayaan jahiliyah di sana? Atau pernah dibesarkan zaman jahiliyah? Maka jangan. Adapun Safa dan Marwah tidak seperti Buana. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Adapun Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka syiar Allah ini tidak berubah walaupun pernah ditambah dengan berhala-berhala. Sebagaimana Ka'bah pernah dikelilingi 360 berhala, tetapi Ka'bah tetap musyarrafah, tetap mulia, tetap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab, Safa juga demikian, Marwah juga demikian. Maka terbantahlah keraguan mereka. Sehingga tidak berkait dengan masalah hukum fikih, berarti tidak mengapa sa'i, tidak mengapa juga tidak sa'i. Bukan itu maknanya. Ini hanya membantah keraguan mereka. Wa dalla taqidna fil junah fi man tatawwafa bihima fil haji wal umrah. Anahu la yatatawwaf bis sa'i mufradan. Ada faedah lain. Mau disebutkan dalam ayat ini, faman hajjal baita aw i'tamara
fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Siapa yang haji atau umrah maka tidak mengapa untuk sa'i. Kalau haji atau umrah, faman hajja aw i'tamara. Diambil faedah dari sini bahwa kalau tidak haji, kalau tidak umrah, jangan. Inilah perbedaan antara sa'i dengan tawaf. Tawaf haulal Ka'bah itu tetap sunnah walaupun tidak haji, tidak umrah. Datang ke masjid kemudian tawaf. Itu boleh, sunnah. Tetapi kalau sa'i jangan. Tidak disunnahkan, tidak dicontohkan kalau dikerjakan sa'i mufradan sendirian. Tiba-tiba pengen sa'i, tidak boleh. Faman hajja aw i'tamara, tetapi siapa yang haji atau umrah maka tidak mengapa untuk sa'i. Tidak mengapa untuk sa'i karena itu perintah haji dan umrah. Karena itu adalah kewajiban haji dan umrah. Ini faedah penting yang juga fiqhiyah. Bahwasanya kalau tawaf bisa dikerjakan sendirian, tapi kalau sa'i tidak bisa dikerjakan sendirian. Illa kalau haji atau umrah. Karena Allah mengkaitkan tawaf atau sa'i di antara Safa dengan Marwah dengan haji atau umrah. Faman hajjal baita aw i'tamara. Siapa yang haji dan siapa yang umrah maka tidak mengapa untuk sa'i. Maknanya kalau tidak haji tidak umrah jangan sa'i. Apalagi yang hukumnya seperti ini. Kalau tidak haji, tidak umrah, nggak boleh dilakukan. Dan tidak sunnah. Kalau dikerjakan, bid'ah bahkan. 1, sa'i. 2, lempar jumrah. Kamu datang sana lempar jumrah, bukan haji, bukan umrah, bid'ah. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Demikian pula, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, ila akhirnya. Khonibina a'azakumullah disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di, rahimahullah. Amma as-sa'yi wal wuquf bi'arafah wa Muzdalifah wa ramyul jimar fa innaha tattabi'un nusuk. Kata beliau, adapun sa'i baina Safa wal Marwah, wuquf di Arafah atau mabit di Muzdalifah atau melempar jumrah, maka itu ngikut nusuk, ngikut ibadah haji. Falau fa'alta ghaira tabi'atan lin nusuk, kalau engkau lakukan bukan karena haji, karena engkau lakukan bukan karena ngikut manasik haji, kanat bid'atan, maka dia jadi bid'ah. Lianna al-bid'ata naw'an, karena bid'ah itu dua macam. Ada bid'ah asliyah, ada bid'ah idhafiyah. Naw'un yata'abbad lillahi bi'ibadatin lam yashra'ha aslan. Bid'ah yang asliyah adalah satu macam bid'ah yang beribadah orang ini kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan sama sekali. Tidak pernah ada contohnya, tidak pernah diajarkan, maka ini bid'ah yang asliyah, murni bid'ah. Ada jenis kedua, naw'un yata'abbad lahu bi'ibadatin qad syara'aha ala sifatin makhsusah. Yang kedua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ibadah, tapi dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Dengan cara-cara tertentu. Kemudian dilakukan dengan cara yang lain. Di waktu yang lain. Tidak waktu yang disyariatkan. Itu juga bid'atun idhafiyah. Karena tadi bid'ah asliyah, ini bid'ah idhafiyah. Bukan zatnya yang bid'ah. Dia mengerjakan suatu ibadah syar'i, yaitu sa'i. Iya. Tetapi dikerjakan tidak menurut aturannya. Aturannya ketika haji atau umrah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Kalau dia haji atau umrah tidak mengapa untuk tawaf antara Safa dengan Marwah. Tetapi kalau mengerjakannya bukan karena haji, bukan karena umrah, dia sa'i, maka itu bid'atun. Bukan bid'ah yang asliyah, tapi bid'ah yang idhafiyah.
Bisa dibedakan antara keduanya. Kalau yang pertama tadi tidak pernah diajarkan sama sekali. Kalau ini diajarkan, tapi dengan cara tertentu. Dia kerjakan dengan cara yang lain. Ini dikerjakan atau diperintahkan dalam syariat dalam waktu tertentu. Ini mengerjakannya di waktu yang lain. Saya mau haji. Ini masih bulan Sya'ban. Bahkan belum masuk bulan Sya'ban. Ya tapi saya mau haji sekarang aja lah. Nanti bulan Dzulhijjah saya nggak sempat. Maka dia berangkat haji sendirian. Wukuf di Arafah sendirian. Mabit di Muzdalifah sendirian. Lempar jumrah sendirian. Kemudian tawaf ifadah sendirian. Tidak di musim haji, tidak di bulan haji. Maka itu bid'ah juga. Dan jangan berkata ini gak bid'ah. Pernah dikerjakan oleh Nabi. Iya, memang bukan bid'ah asliyah. Tapi itu bid'ah idhafiyah. Engkau mengerjakan sesuatu ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan satu cara tertentu. Engkau kerjakan dengan cara lain. Diperintahkan pada waktu tertentu. Kamu kerjakan di waktu yang lain. Dan itu sama dengan salat Jumat di hari Kamis. Mari kita sepakati saja. Karena kemarin Jumatnya susah, kita bikin hari Kamis saja. Nanti Jumatnya kita bikin acara yang lain. Karena kita mau safar hari Jumatnya. Bisa? Tidak bisa. Maka usulan-usulan bodoh. Dari beberapa orang bodoh yang menyatakan kenapa harus berdesak-desakan. Bikin saja haji di bulan-bulan yang lain. Ada jahil. Ini usulan juhal. Usulan orang-orang bodoh. Kembali pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau. Maka. Hada min hada. Bid'ah tadi. Dari bid'ah yang kedua. Kalau dia tiba-tiba wukuf sendirian. Bukan haji. Atau dia mabit di Muzdalifah sebagai ibadah. Bukan haji. Atau melempar jumrah sebagai ibadah. Bukan waktu haji. Maka itu adalah bid'atun. Dengan jenis yang kedua. Wahada minhu, kata beliau. Dan ini yang kita bahas adalah dari jenis yang kedua. Wa qawluhu wa man tatawwa'a ay fa'ala ta'ah mukhlishan biha lillahi ta'ala. Barang siapa yang sukarela mengerjakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, khairan, kebaikan. Apa diantaranya? Min hajjin, atau umratin, atau tawafin, atau salatin, atau saumin. Fahuwa khairun lah. Dalam ayat lain dikatakan maka itu baik buat dia. Dalam ayat ini, fa innallaha syakirun alim. Maka Allah Subhanahu wa taala syakirun alim. Fadalla hadza ala annahu kullama izdada al-'abdu min ta'atillah. Ini menunjukkan kalau seorang hamba semakin bertambah ketaatannya kepada Allah, maka bertambah kebaikannya dan bertambah kesempurnaannya. Dan ini dalil bolehnya menambah haji dengan haji berikutnya. Bolehnya menambah umrah dengan umrah berikutnya. Ini dalil bolehnya kita mengerjakan haji sunnah. Haji wajibnya sudah selesai. Hajjatul Islam. Kemudian dia ingin haji lagi. Boleh. Apa dalilnya? Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kalau engkau mau sukarela, maka Allah akan memberikan pahalanya. Demikian pula kalau ingin umrah lagi, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Qala, semakin banyak dia kerjakan, maka semakin tambah pahalanya. Wa darajatuhu, dan derajatnya indallahi ta'ala li ziyadati imanihi, karena bertambah imannya. Wa dalla taqyidu tatawwu bil khair. Dan tatawwu sukarela tadi dikaitkan dengan khair. Artinya jangan menambah dengan yang tidak khair. Jangan menambah dengan yang bid'ah. Haji, untuk haji lagi tidak mengapa. Umrah, pengen umrah lagi tidak mengapa. Kalau sholat, pengen sholat lagi tidak mengapa. Dalilnya Mu'adz bin Jabal, setelah sholat bersama Nabi, dia sholat lagi mengimami kaumnya. Sholat yang sama. 2 kali. Baik. Tetapi ketika engkau habis sholat Jumat pengen sholat Kamis, membuat acara Jumatan di hari Kamis, tidak bisa. Itu bid'ah. Tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, dan tidak ada dalil. Bolehnya mengulangi di hari Kamis, mengulangi di hari Sabtu, tidak ada. Baik. Kembali kepada kita.
Wa dalla taqyidu tatawwu' bil khair anna man tatawwa'a bil bid'ah, barang siapa yang menambah dengan kebid'ahan allati lam yashra'ha Allah wala rasuluh, yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Rasulnya, annahu la yahsul lahu illa al-'ana, bahwa orang yang menambah dengan kebid'ahan tidak mendapatkan kecuali lelah, al-'ana, kecuali kepayahan. Walaysa bi khairin lahu, dan itu tidak baik buat dia. Qad yakunu syarran lahu, bahkan bisa jadi syarr, bisa jadi jelek. In kana muta'ammidan 'aliman bi'adami masyru'iyyatil 'amal, kalau dia tahu itu tidak disyariatkan dan dia mengerti bahwa itu bid'ah tapi dia dengan sengaja mengerjakannya, maka dia dapat dosa, bukan dapat pahala. Sudah lelah, capek, dosa. Adapun siapa yang tatawwa'a khairan, adapun siapa yang tatawwu' menambah dengan yang baik, yang disyariatkan, yang dibolehkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, haji-haji sunnah, umrah-umrah sunnah, fa innallaha syakirun alim, maka Allah syakirun alim. Dan ini salah satu dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah memiliki nama Syakir dan Syakur min asma'illahi ta'ala, yang mananya alladzi yaqbal min ibadihi al-yasir min al-amal. Maknanya bahwa Allah menerima dari hambanya walaupun sedikit. Ini makna syakir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dari hamba amalan-amalan solehnya walaupun sedikit. Dan Allah akan membalasnya, akan menilainya, akan memberikan pahalanya di dunia dan di akhirat. Ini juga makna syakir. Allah akan mensyukuri. Dan makna syukur bagi Allah, bahwa Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan kepadanya balasan. Allah menerima walaupun sedikit. Karena Allah syakir. Alladzi idza qama 'abduhu bi awamirih, yang kalau seorang hamba menegakkan perintah-perintah Allah, mempraktekkan ketaatan kepada Allah, Allah akan mendukungnya, a'anahu, Allah akan membantunya, wa asna alaih, Allah akan memujinya, Allah akan menyanjungnya, membanggakannya di hadapan penduduk langit, wa jazahu, Allah akan membalasnya di hatinya dengan cahaya dan tambahan keimanan dan keluasan hati, dan pada badannya Allah berikan kekuatan, Allah berikan semangat, kesehatan, wa fi jami'i ahwalih, dan dalam keadaannya dia semuanya barakah. Nama berkembang. Ini baru dunia. Ini baru dunia. Wa fi a'malihi, dan pada amalan-amalannya Allah kasih ziyadatut taufiq. Allah berikan ziyadah taufiq. Diberi oleh Allah ketepatan dalam beramal. Tepat mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, yuqaddim 'ala thawabil ajil 'inda rabbih kamilan. Akan diberi pula pahalanya yang ajil, yang ditunda nanti. Itu nanti semua akan dirasakan. Diberi taufik, diberi barakah, dipuji oleh Allah di hadapan penduduk langit, dan Allah turunkan rasa cinta pada kaum mukminin kepada dia. Allah berikan kepadanya kekuatan pada badannya, cahaya di hatinya. Itu semua Allah berikan. Masih ada yang Allah tunda, al-ajil, nanti yaumul qiyamah akan diberi balasan yang kamilan muwaffiran, lengkap sempurna, lam tanqushu hadhil umur, tidak berkurang dengan pemberian-pemberian di dunia. Diberi barakah, diberi taufik, diberi kekuatan, diberi semangat, diberi oleh Allah cahaya di hatinya. Itu enggak mengurangi pahala yang di akhirat, tetap sempurna. Wa man syakarahu li'abdihi anna man taraka, wa min syukrihi li'abdihi anna man taraka syai'an lillahi a'adahu Allahu khairan minhu. Dan termasuk sifat syukur Allah pada hambanya adalah siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini sifat syakirnya Allah. Fa innallaha syakirun alim. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Dan itu termasuk
sifat syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dira'an. Siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekatnya sehasta, Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Dan siapa yang mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi dia dengan berlari-lari kecil. Wa man amalahu, dan siapa yang beramal, maka dia beramal untuk Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat kali. Ini semua membuktikan bahwa Allah memiliki sifat syukur dan Allah memiliki nama Syakir. Syakirun alim. Wa ma'annahu syakirun fahuwa alim. Bersama sifat Allah dan nama Allah Syakir, Allah juga memiliki sifat alim. Dan digandengkan keduanya, Syakirun alim. Apa kaitannya? Kenapa digandengkan antara syukur dengan alim? Bahwa Allah Syakir dan Allah juga alim. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fahuwa alimun biman yastahiqqu thawabal kamil. Allah Maha tahu kepada siapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syukurnya, balasannya kepadanya. Pada siapa? Allah tahu siapa yang pantas mendapatkan balasan. Bihasbi niyatihi, sesuai dengan niatnya yang ada dalam hatinya, yang tersembunyi dalam dadanya. Allah tahu bahwa ini pantas dibalas, yang ini enggak pantas. Yang ini ikhlas, yang ini tidak ikhlas. Adapun manusia tidak tahu. Semua yang berbuat baik pada kamu, kamu balas dengan kebaikan. Jazakallah khairan, dan kamu balas dengan kebaikan. Wallahu a'lam ala niyatihi. Kita tidak tahu bagaimana niatnya. Iya kan? Tapi akhirnya dia berbuat baik, kita balas dengan kebaikan. Tetapi Allah Syakirun alim. Allah Subhanahu wa taala Syakir, tetapi Allah juga alim. Siapa yang pantas untuk diberikan syukur kepadanya, untuk diberikan balasan kepadanya, untuk diterima kasihin, itu siapa? Barakallahu fikum. Dikatakan Allah menilai bihasbi niyatih wa imani wa taqwahu. Allah menilai dengan niatnya, dengan imannya, dengan takwanya. Dan Allah tahu mimman laisa kadzalik. Allah bisa membedakan dengan yang tidak seperti itu. Alimun, dan juga Allah tahu bi a'malil ibad. Tahu juga amalan-amalan para hamba. Sekecil apapun walaupun tersembunyi. Fala yudayyi'aha. Allah enggak akan sia-siakan. Allah enggak akan sia-siakan. Amma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan amalan baik sebiji darah pun enggak akan terlewat. Enggak akan terlewat. Akan dia lihat nanti yaumul qiyamah balasannya. Bahkan yang dia tidak amalkan, tetapi karena ada orang lain yang menggibahinya, itu pun Allah catat sebagai kebaikan buat dia. Ini catatan amalmu. Semuanya. Semua dia tahu. Tiba-tiba ada amalan-amalan yang dia tidak tahu. Ya Rabb, amalan-amalan yang ini aku tidak pernah mengerjakan. Kenapa aku dapat pahala seperti ini? Iya, itu pahala orang yang menggibahimu. Maka pahala dia diberikan kepadamu. Maka Allah alimun. Allah maha tahu siapa yang pantas dibalas. Dan Allah juga tahu amalan-amalan para hamba sekecil apapun. Walaupun itu amalan qalbiyah. Amalan-amalan hati yang tersembunyi. Hanya dia ingat saudaranya. Kemudian dia doakan dalam hati, mudah-mudahan dia selamat. Gelisah. Mengharapkan saudaranya selamat. Ini amal saleh. Dan tercatat. Ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah bersifat syakir. Dan juga Allah alim. Allah tahu siapa yang memang pantas untuk dibalas. Bal yajidunaha awfar ma kanat. Bahkan orang tadi, hamba tadi akan mendapatinya dengan sebaik-baiknya nanti yaumul qiyamah. Bahwa ini pahalamu berlipat kali karena amalan yang sebiji darah tadi. Ala hasbi niyatihim, sesuai dengan niat mereka. Allati tala'a 'alaiha al-'alimul hakim. Sesuai dengan niat yang ada dalam hatinya yang dilihat oleh Allah. Yang alim al-hakim, yang maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.